Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Sumarwati selaku dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Jadi pada hari ini saya Cahya Iksan Pralambito sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan presentasi pada kesempatan ini. Kami dari kelompok 2 dengan topik yang akan kami presentasikan mengenai makalah yang telah kami susun dengan judul Kerusakan Alam dan Lingkungan Akibat Sampah Plastik di Indonesia, Penyebab, Dampak, dan Strategi Mengatasinya. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kami dari kelompok 2 yang akan menyampaikan materi. Yang pertama ada Akmal Arya Putra, yang kedua Andini Dianita, selanjutnya ada Muklis Rozaki, dan Muhammad Reksa Nur Eldin, selanjutnya ada Naufal Santoso, dan yang terakhir ada Hana Aulia. Selanjutnya untuk penyajian materi, saya berikan waktu kepada penyaji untuk menjelaskan hasil diskusi. Lanjut ke slide selanjutnya, latar belakang masalah yang akan dijelaskan oleh Saudara Akmal. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih saudara saya telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan bagian latar belakang. Kerusakan alam di Indonesia. Latar belakang dari kerusakan alam di Indonesia adalah di Indonesia sejumlah permasalahan lingkungan masih terjadi. Sejumlah permasalahan lingkungan masih terjadi, pekerjaan rumah yang membutuhkan penyelesaian. Persoalan ini menjadi sangat krusial karena menyangkut kualitas kehidupan di masa datang. Kerusakan lingkungan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahap darurat. Selain faktor perubahan iklim, faktor manusia juga turut menyumbang dalam kerusakan lingkungan. Perubahan lingkungan yang terjadi saat ini menyebabkan lingkungan menjadi tidak sesuai untuk mendukung kehidupan manusia. Tentu, hal ini harus secepatnya diatasi karena jika tidak diatasi akan berdampak bagi kelangsungan hidup manusia. Maka dari itu, agar Indonesia terjaga alamnya, mari kita semua harus saling membantu, harus saling bergotong royong untuk membuat Indonesia lebih bisa dinikmati sampai anak cucu kita dengan beberapa pihak, tidak hanya dari pihak pemerintah, maka dari kita juga untuk menjaganya. Cara-cara menjaganya ada di selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Akmal atas penyajian materinya. Untuk slide selanjutnya, yaitu mengenai rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Saudara. Terima kasih moderator. Dari topik kami menyajikan rumusan masalah, yaitu yang pertama tentang faktor apa sajakah yang menjadi penyebab kerusakan alam di Indonesia. Lalu yang kedua, apa saja dampak dari kerusakan alam di Indonesia terhadap makhluk hidup. Dan yang ketiga, bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasi kerusakan alam di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Andini atas pemaparan materinya. Untuk slide selanjutnya mengenai teori yang relevan dengan masalah yang akan dipaparkan oleh Saudara Muklis Rozaki. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori yang relevan dengan masalah kerusakan lingkungan di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang menyatakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Yang kedua ada Emil Salim yang mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut. Lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan, pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi
hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Karena apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga ada Danu Saputro yang menyatakan lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya, lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Yang terakhir ada Otto Sumarwoto yang menyatakan lingkungan hidup adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis, ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Muklis Ruzaki atas pemaparan materinya. Untuk slide berikutnya, yaitu mengenai penyebab masalah yang akan dijelaskan oleh Saudara Eldin. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Sahya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab masalah dari adanya kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu kerusakan akibat bencana alam. Bencana alam dalam konteks penyebab ini merupakan hal yang pasti dan tidak dapat dihindari. Ada 3 jenis bencana alam. Yang pertama, bencana alam geologis yang berasal dari dalam bumi. Contohnya itu gempa bumi. Yang kedua, bencana alam dari klimatologis. Itu disebabkan oleh angin dan hujan, contohnya banjir. Yang ketiga, itu bencana alam yang ekstraterestrial, yang terjadi di luar angkasa, contohnya meteor. Yang kedua, akibat ulah manusia. Penyebab ini sering atau mungkin kita lakukan sendiri. Contohnya membuang sampah sembarangan, yang termasuk dalam pencemaran lingkungan. Hal ini bisa menyebabkan banjir jika dilakukan secara terus-menerus di aliran sungai. Kegiatan yang mudah dilakukan namun berdampak berkepanjangan. Yang ketiga, akibat faktor lingkungan. Faktor ini bisa dipahami seperti faktor pertama dan kedua. Dengan kata lain, jika lingkungan tidak terjaga, akan berakibat kerusakan sekitarnya. Contoh lingkungan pantai. Terkadang wisatawan tidak menghiraukan larangan perintah untuk tidak mengotori bibit pantai. Selain itu, ketika terdapat permainan air seperti speedboat atau kapal feri, arus kencang yang ditimbulkan dari putaran baling-baling mesin secara tidak langsung akan merusak ekosistem yang ada di laut. Terima kasih. Terima kasih kepada Rektor Eldin atas pemaparan materinya. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai solusi masalah atau strategi mengatasi masalah yang akan dijelaskan oleh Saudara Andini. Kepadanya saya persilahkan. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut menurut kelompok kami yaitu yang pertama menerapkan tentang prinsip 4R atau disebut reduce, reuse, recycle, dan replan. Nah, reduce sendiri berarti mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Lalu reuse itu memakai kembali barang yang masih bisa digunakan. Sedangkan recycle yaitu mendaur ulang barang yang telah dibuang menjadi barang yang lebih berguna, dan replan yaitu menimbun sampah organik untuk dijadikan sebagai kompos. Lalu berikutnya yaitu reboisasi atau penghijauan kembali hutan yang telah gundul. Yang ketiga yaitu bioremediasi. Ini merupakan pengolahan terhadap limbah industri. Dan keempat, rehabilitasi lahan. Yang kelima, reklamasi pantai. Dan yang keenam, mencegah penerbangan liar dan menerapkan sistem terbang pilih. Sistem terbang pilih sendiri dimaksudkan untuk
menebangi pohon-pohon yang telah tua saja, sedangkan pohon-pohon yang masih muda dibiarkan tetap hidup. Lalu membuat sengkedan di lereng pegunungan untuk lahan pertanian. Sengkedan sendiri memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Kemudian mengolah sampah sebelum dibuang ke lingkungan sekitar. Dan yang nomor 9 mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar alternatif. Terima kasih yang saya sampaikan. Terima kasih pada Saudara Andini atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya mengenai dampak masalah yang akan dijelaskan oleh Saudara Navaldi. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Cahya. Ya, yang kita lihat di gambar 1 itu dampak kerusakan alam di Indonesia terhadap makhluk hidup. 1. Banjir. Umumnya banjir dikarenakan ulah tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Banjir tidak hanya menyebabkan terendamnya suatu tempat, tapi banjir juga dapat menyebabkan banyak nyawa yang melayang karena arus yang deras. Ya, lanjut yang kedua, tanah longsor sering menimbulkan korban jiwa karena banyak pemukiman yang tertimpa batu-batuan dari lereng ataupun bukit. Bencana ini juga sering terjadi tiba-tiba, datang membuat orang yang di sekitarnya saja tidak sadar akan terjadi tanah longsor. Adanya bencana tanah longsor ini dikarenakan dampak kerusakan alam yang diakibatkan oleh ulah manusia. Lanjut di gambar ketiga adalah pencemaran. Dampak pencemaran ini bisa mempengaruhi kesehatan manusia yang berada di daerah tersebut. Tentunya berbagai penyakit yang tidak biasanya terjadi. Banyaknya pencemaran ini juga termasuk dampak kerusakan alam oleh manusia, apalagi jika sudah ada pabrik di suatu pemukiman. Untuk yang keempat, kebakaran hutan. Masih ingatkah kalian tentang kebakaran hutan di Riau tahun 2016? Kebakaran mengakibatkan asap yang sampai ke negara Singapura. Kejadian yang mengakibatkan paru-paru dunia ini semakin lama semakin menipis. Tidak hanya itu saja, dampak dari kebakaran ini juga berimbas ke dampak kerusakan lingkungan terhadap keseimbangan alam. 5. Global warming. Adanya global warming atau pemanasan global sering dikarenakan oleh akibat efek rumah kaca. Hal ini memang adanya suhu bumi yang semakin lama semakin naik. Adanya konsistensi gas tertentu yang menjadikan suatu suhu semakin panas. Dikarenakan meningkatnya karbon dioksida dan menipisnya oksigen. Ya, cukup dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mas Cahya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Navaldi atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dari masalah yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi untuk kesimpulan masalah, kerusakan lingkungan ini merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena faktor alam maupun faktor manusia. Faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan ini di Indonesia adalah bencana alam, kerusakan akibat ulah manusia, kerusakan hutan, dan penyemaran lingkungan. Dan masih banyak lagi. Untuk itu, pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, reboisasi, memanfaatkan beban dan material bekas pakai, dan masih banyak lagi. Namun pelestarian lingkungan hidup perlu adanya kolaborasi yang baik antara individu dan masyarakat. Kesadaran peduli lingkungan dari setiap individu dalam masyarakat menjadi aset kuat terciptanya lingkungan yang terjaga. Maka pemerintah tidak dapat mengatasi masalah kerusakan alam ini
dan UU yang telah dikeluarkan serta Badan Pengendalian Lingkungan yang telah dibentuk tidak akan efektif apabila langkah-langkah pencegahan tidak dilakukan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Mungkin itu saja kesimpulan masalah dari saya. Untuk slide selanjutnya, slide terakhir, yaitu saran yang akan dipaparkan oleh Saudara Hana. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Lalu kita tes, apakah suara saya terdengar? Tes? Ya, terdengar. Jelas. Terdengar. Maaf, muka saya belum show up. Tes? Tes? Tes, oke. Baik, lalu yang selanjutnya ada slide mengenai saran. Yang pertama, pemerintah hendaknya bersikap tegas dan mengeluarkan peraturan untuk menanggulangi kerusakan alam dan memberi sanksi berat apabila terjadi pelanggaran agar masyarakat mau mematuhi undang-undang yang berlaku. Kelompok 2 menilai bahwa undang-undang yang berlaku saat ini belum cukup tegas. Maka dari itu, diperlukan inovasi-inovasi undang-undang baru yang dirancang agar memberikan efek jerah kepada masyarakat, agar masyarakat mau mematuhi undang-undang yang berlaku. Lalu yang kedua, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dalam upaya melestarikan dan menjaga alam dengan melakukan hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan. Hal ini dapat diterapkan dengan adanya kampanye atau sosialisasi tentang gerakan tidak membuang sampah sembarangan. Lalu yang terakhir ada sebagai mahasiswa Indonesia, penting untuk senantiasa berperan sebagai penyebar awareness atau kesadaran untuk menjaga dan melestarikan alam yang merupakan lingkungan hidup makhluk hidup seperti manusia dan binatang dan tumbuhan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Hana atas saran yang telah dipaparkan. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 2. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Mungkin dari audien ada yang mau bertanya mengenai apa yang telah kami presentasikan tadi. Saya persilahkan yang mau bertanya untuk menyalakan presiden terlebih dahulu. Silakan untuk Saudara Aldila untuk bertanya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Aldila Novinindra Ramadhanti dari kelompok itu ingin bertanya. Indonesia itu menggunakan sistem pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur yang ada. Namun, apakah hal tersebut telah dapat terrealisasi dengan baik? Karena makin banyaknya kerusakan alam yang terjadi akibat wilayah geografis Indonesia yang sangat luas dan sebagai hal untuk pemerataan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dari Saudara Aldila. Dilanjut dulu untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Dina Nuristia. Kami persilahkan untuk bertanya. Baik, di sini saya ingin bertanya, apakah penerapan 4R di sini sudah terbukti mengurangi jumlah sampah yang ada di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Dina. Jadi untuk termin 1 nanti ada 3 pertanyaan. Ini pertanyaan yang terakhir. Silahkan kepada Azizah Widyastuti untuk bertanya. Ya, izin bertanya. Pertanyaan saya adalah tadi di dalam PowerPoint di dalam bagian sesi ada pernyataan bahwa reklamasi pantai bisa menjadi solusi kerusakan alam di Indonesia. Pertanyaan saya, mengapa reklamasi pantai menjadi solusi kerusakan alam di Indonesia? Adanya reklamasi justru
itu malah memicu. Selain itu juga memicu si pantai itu kan menambah luas daratan, sehingga mengapa itu menjadi sebuah solusi. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Azizah pertanyaannya. Ini dari kami mau menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Ini mau dijawab terlebih dahulu dari pertanyaannya Dina Nuristia kepada saudara Hana. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Ya, menurut kelompok kami, program 4R ini telah dinilai telah efektif menjadi upaya pengelolaan sampah. Contohnya seperti di kota Surabaya, yang berhasil menjadi role model bagi negara-negara di Asia Pasifik melalui sejumlah kebersihan di bidang keberhasilan di bidang kebersihan yang telah berhasil diraih. Bahkan Surabaya telah menjadi tuan rumah Forum Regional 3R, sebelumnya belum 4R, atau the 5th Regional 3R Forum in Asia, dan the Pacific bertema Multi-Layer Partnership dan Coalition as the Basic for 3R's Promotion in Asia and Pacific yang telah digelar di Hotel Shangri-La, Surabaya, Februari lalu. Lebih singkatnya, Surabaya telah menjadi tuan rumah bagi konferensi untuk negara-negara di Asia Pasifik bersama-sama menentukan bagaimana berkoalisi, bagaimana caranya agar dapat menerapkan program 3R ini, Reduce, Reuse, Recycle, agar dapat mengelola sampah dengan lebih baik, meminimalisir masalah mengenai sampah, dan sebagainya. Maka 4R dapat terus diaplikasikan agar dapat menuai hasil yang lebih baik. Contohnya dengan menggunakan reusable bag saat berbelanja. Itu yang dapat diterapkan bagi masyarakat secara sederhananya. Begitu. Apa bisa diterima, Mbak Dina? Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Aldila, kepada Saudara Eldin, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aldila. Indonesia menganut sistem pembangunan berkelanjutan, namun apakah hal tersebut telah dapat terrealisasi dengan baik karena makin banyaknya kerusakan alam yang terjadi? Dan karena wilayah geografis Indonesia yang luas untuk pemerataan ekonomi, jawabannya, pembangunan berkelanjutan tentu saja harus dibarengi dengan adanya AMDAL. Selain itu, untuk saat ini, goals dari sistem ekonomi berkelanjutan belum dapat terrealisasi dengan baik, namun sudah mulai dilakukan langkah-langkah untuk mencapai hal tersebut. Seperti adanya pembangunan jalan tol lintas pulau yang sudah hampir mencapai sebagian besar Indonesia. Dengan adanya kemudahan akses tersebut, luas wilayah Indonesia tidak lagi menjadi penghalang, namun justru menjadi suatu kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk tercapainya sistem ekonomi keberlanjutan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana dari Mbak Aldila? Sudah ya? Baik, selanjutnya, bisa diterima. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari termin pertama dari Mbak Azizah. Untuk Saudara Zaki, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, langsung saja untuk jawabannya saja. Ya. Menurut kelompok kami, reklamasi merupakan kegiatan pemulihan pantai untuk menyelamatkan lahan yang kritis dan mati untuk menjadi lahan yang lebih produktif. Contohnya saja sebagai lahan untuk mengembangkan penanaman pohon. Dengan adanya lahan kritis dikarenakan olah penambangan pasir yang dilakukan oleh manusia, nah dengan adanya reklamasi pantai ini menjadi cara menanggulangi kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Sedangkan berdasarkan pendekatan lingkungan sendiri, reklamasi
juga memiliki dampak positif, yaitu dapat mencegah erosi berkelanjutan dan membantu meningkatkan habitat perairan. Terima kasih. Oh ya, sudah. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Untuk termin kedua, ada 3 pertanyaan. Silakan untuk yang mau bertanya untuk menyalakan raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, untuk Saudara Nezwa, silakan mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih pada moderator. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat kelompok 2 mengenai kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah yang dinilai kontradiktif terhadap usaha menanggulangi kerusakan alam di Indonesia. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan kepada Saudara Brian untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya terhadap alih fungsi hutan sebagai kawasan industri dan pertanian jelas merusak alam di Indonesia. Kawasan hutan merupakan bagian penting dalam penyerapan polusi udara yang diciptakan dari daerah perkotaan. Namun sering berjalannya waktu, penduduk Indonesia bertambah banyak, sehingga membutuhkan perluasan daerah untuk hidup, seperti kawasan industri, pertanian, dan permukiman. Menurut kelompok 2, bagaimana cara yang tepat untuk mempertahankan kawasan hutan, namun tetap memenuhi kebutuhan manusia seperti di atas? Terima kasih. Baik, Saudara Brian. Untuk pertanyaan terakhir dari termin kedua ini, dipersilakan kepada Saudara Hamdan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan bertanya. Seperti yang kita ketahui, untuk saat ini banyak hutan-hutan yang alih fungsi menjadi kawasan industri, yang tentunya hal tersebut berdampak kepada mata pencaharian masyarakat setempat. Menurut kalian, apakah hal tersebut sudah tepat dengan adanya alih fungsi dan apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Dan apa jaminan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat akibat alih fungsi lahan tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Saudara Ramdan. Sebelumnya ini mau dijawab dulu untuk pertanyaan-pertanyaan dari termin 2 ini. Yang pertama, pertanyaan dari Nezwa yang akan dijawab oleh Saudara Akmal. Untuk Saudara Akmal, saya persilahkan untuk menjawab. Terima kasih, Saudara Cahya, memberi saya waktu untuk menjawab. Pertanyaan dari Mbak Nisya Maheswari. Bagaimana pendapat Anda mengenai kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah yang dinilai kontradiktif dengan usaha menanggulangi kerusakan alam? Menurut saya, pemerintah tidak kontradiktif dalam hal penanggulangan alam. Terbukti, pemerintah mempunyai suatu lembaga khusus untuk menanggulangi kerusakan alam, yaitu DLH, singkatannya dari Dinas Lingkungan Hidup. Dinas tersebut ada di setiap kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia untuk menjaga keaslian, kemurnian, kebaikan alam di Indonesia. Dan tambahan sedikit lagi, bila mana pemerintah membangun suatu fasilitas umum atau membangun suatu fasilitas untuk kemasyarakatan, pasti di awal pembangunan pemerintah mendatangkan ahli-ahli baik lulusan sarjana maupun lulusan S2 pada bidang keaslian alam untuk meninjau dampak apa yang dapat disebabkan dari pembangunan tersebut, dan pemerintah mencari dampak yang paling kecil dan manfaat paling banyak. Sekian dari saya. Apakah Mbak Niswa sudah paham atau ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup, terima kasih. Ya, terima kasih. Waktunya saya kembalikan ke Mas Cahya sebagai moderator. Terima kasih. Oke, baik. Saudara Akmal, untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Brian kepada Saudara Andini, silakan untuk menjawab pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya karena kamera saya tiba-tiba mengalami masalah. Jadi saya
akan menjawab pertanyaan dari Brian, yaitu tentang sudah tepatnya apa belum apa adanya alih fungsi terhadap dampak perekonomian Indonesia dan jaminan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat akibat alih fungsi lahan tersebut. Nah, menurut kelompok kami, dengan adanya alih fungsi lahan tersebut dan dampak kepada ekonomi Indonesia yang pertama seperti mohon maaf, sebagai contoh apabila dilakukan reklamasi pantai itu kita dapat meningkatkan ekonomi dengan cara membangun fasilitas baru terhadap kebutuhan pantai dan dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk membangun suatu tempat rekreasi atau wisata. Lalu juga mendapat memberikan lapangan pekerjaan baru untuk membangun suatu daerah perumahan dan sebagai gantinya juga bisa dibangunkan rumah susun. Kemudian pemerintah dapat memberikan jaminan ekonomi masyarakat yaitu dengan bantuan sementara di samping mencari pekerjaan untuk memulihkan ekonomi dari rumah susun itu, terus untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan juga kita bisa buat greenhouse dan lapangan terbuka hijau untuk tetap menjaga kesehatan lingkungan. Segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Andini. Mungkin jawaban ini tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Saudara Hamdan. Dan ini nanti masih ada tambahan lagi dari Saudara Navaldi yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Silahkan dari Navaldi untuk menambahkan jawaban. Ya, terima kasih Mas Cahya. Untuk menanggapi pertanyaan Saudara Hamdan, dengan adanya rumah susun dinilai sudah cukup menjamin untuk masyarakat. Ya, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Cahya. Baik, bagaimana dari Saudara Hamdan atas jawabannya? Ya, terima Dan kasih Mas Nopali dan Andini atas jawabannya. Saya terima kasih. Oh ya, baik. Sesi tanya jawabnya sudah selesai. Mungkin saya akan mengakhiri sesi presentasi pada sore hari ini. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mungkin saya sebagai moderator memiliki banyak kesalahan perkataan, jadi mohon maaf apabila saya banyak salah pengucapan dari kami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.